Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 MTS Ma'arif NU Ngapan Tanggulangin. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi. Semoga ilmu yang kita dapat nanti dijadikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat dan barokah. Dan saya juga memohon kepada Allah supaya kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga keluarga kalian. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran hadis Bulughul Maram kali ini mari kita baca, tolong simak dan nanti ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin, lan hadis saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabi yastuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad, al ardu utawi bumi, kulluha ya sekabiane bumi iku masjidun iku masjid, illal makbarata angin nggon kuburan, wal hammama lan padusan. Rawa ceritahu ing hadis sapa Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi, walahu lan iku keduwe hadis illatun utawi illat utawa cacat. Anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al ardu kulluha masjidun, bahwasannya semua tanah ini bisa digunakan untuk bersujud kepada Allah, bisa digunakan untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali makbaroh atau kuburan dan kamar mandi. Mengapa di sini Rasulullah mengecualikan makbaroh? Karena di dalam perkuburan di situ ada percampuran mayit yang sudah hancur tubuhnya di dalam. Mulai ada darah, ada nanah, dan nanti ketika digali yang mana yang bawah akan berpindah ke yang atas. Jadi keseluruhan dari tanah makbaro itu najis. Maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengecualikan bahwasanya tidak bisa digunakan untuk sholat pada tanah perkuburan atau pada lingkungan atau tempat kuburan. Terus bagaimana ketika ada orang yang sholat ghaib pada perkuburan? Apakah tetap diperbolehkan? Tetap diperbolehkan. Yang mana sholat ghaib atau sholat jenazah tidak menggunakan sujud dan ruku. Dan dengan catatan alas kaki yang biasa kita gunakan itu tidak dipakai, akan tapi diinjak. Ya, dari situ si musolli itu tidak hamlun najasa, tidak bersentuhan langsung dengan najis atau tidak membawa najis. Begitupun pula Rasulullah juga mengecualikan tidak diperbolehkan sholat pada kamar mandi. Kenapa di sini Rasulullah mengecualikan? Ya, karena tempat kamar mandi adalah tempat untuk membuang manusia hal yang najis, baik itu qadil hajat dan lain sebagainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, akan tapi dalam hadis tersebut terdapat illat. Terjemah, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ardu kulluha masjidun, semuanya tempat yang berada di permukaan bumi ini bisa digunakan untuk sholat. Illal makbarata wal hammam, kecuali kuburan dan tempat yang digunakan untuk mandi. Rawahu at-Tirmidzi walahu illatun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan pada hadis tersebut terdapat cacat sanadnya. Keterangan, semua tempat di muka bumi ini dapat digunakan untuk sujud kepada Allah atau bisa digunakan untuk sholat.
Adapun kuburan tidak dapat digunakan untuk sholat karena tanah perkuburan bercampur dengan darah dan nanah mayit yang berada di dalam perkuburan. Sedangkan kamar mandi tidak bisa digunakan karena kamar mandi digunakan untuk membuang najis yang terdapat pada manusia. Anak-anakku sekalian, untuk umpan balik pada pembelajaran kali ini, baca hadis di atas dengan makna begonya, kirim melalui voicemail atau video. Pak Muntaha berdoa semoga kalian mendapatkan ilmu, manfaat, dan barokah. Dan Pak Muntaha berpesan, tolong jangan tinggalkan sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran, karena keduanya adalah kunci sukses untuk hidup di dunia dan nanti juga di akhirat. Akhiran, wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.